Perkenalkan, saya Faridatul Hasanah dengan NIM 201180080 dari kelompok 39 dengan dosen pembimbing beliau Ibu Berliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan KPM DDR yang telah saya kesempatan pengabdian masyarakat dari rumah ini. Saya mengambil tema berupa tema pendidikan dengan aset yang terdapat di salah satu pondok pesantren di Ponorogo, yaitu Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Bajidono Ponorogo, dengan kegiatan berupa pendampingan implementasi sorogan Al-Quran bin Nazor pada santri Majelis Muratilil Quran di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Bajidono. Pondok Pesantren Ittihadul Ummah terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Gang 6, nomor 24, Jaraan Bajidono Ponorogo, yang berdiri pada tahun 1972, yang didirikan oleh beliau Romo Yai Imam Besarnya Pondok Pesantren Ittihadul Ummah itu bernama Wahdatul Ummah. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 1980 itu berganti nama menjadi Ittihadul Ummah. Didirikannya pondok pesantren ini, dahulu beliau Romo Yai Imam Besarnya Farid mempunyai beberapa jaringan aktivitas yang ada hubungannya dengan jaringan Mu'alimat Ma'arif Ponorogo. Yang kedua, ada hubungannya dengan Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim Unsuri Malang cabang Ponorogo, dan yang ketiga terdapat hubungan dengan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel cabang Ponorogo. Dari ketiga jaringan tersebut mendorong beliau dijadikan modal oleh beliau untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di Jaraan. Awal mula santri-santri beliau juga terdiri dari ketiga jaringan pendidikan yang saya sebutkan. Berkembangnya zaman, Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Bajidono Ponorogo bernaung di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Al-Ittihad Ponorogo, yang di dalamnya memiliki 7 lembaga pendidikan, salah satunya yakni Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Bajidono Ummah, berusia kurang lebih 39 tahun. Dengan jumlah usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pondok Pesantren Ittihadul Ummah memiliki kegigihan dalam mendakwahkan. Adapun beberapa kegiatan unggulan yang terdapat di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah, diantaranya yaitu pengembangan diri dan pensamaan pendidikan Al-Quran, yaitu Majelis Muratilil Quran. Di dalam pengembangan diri itu terdapat 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pengembangan bahasa berupa dalil bahasa, dan yang kedua sorogan kitab Muratilil Quran merupakan salah satu program unggulan yang terdapat di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Bajidono Ponorogo. Majelis Muratilil Quran merupakan wadah yang membimbing kegiatan santri dalam belajar Al-Quran. Majelis Muratilil Quran ini diketuai atau diasuh oleh beliau Ustadz Anwar Suluri Al-Hafidz, yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Muratilil Quran Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau mendidik atau menerapkan metode pembelajaran yang beliau peroleh selama menuntaskan pendidikan di Pondok Pesantren Muratilil Quran Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Sehingga tidak hanya metode saja, namun nama Majelis Muratilil Quran ini berkiblat atau bertafaulan dari nama Pondok Pesantren Muratilil Quran Lirboyo, Kediri. Quran ini memiliki 3 tingkatan kelas. Yang pertama yaitu kelas Ula, yang kedua Wusto, dan yang ketiga Ulya. Dalam metode pembelajaran yang terdapat di Majelis Muratilil Quran ini menggunakan Al-Quran yang bercetakan Rasem Utsmani. Dalam pengabdian masyarakat yang saya laksanakan ini, saya menggunakan metode ABCD, yang mana metode tersebut merupakan metode yang mengembangkan aset atau potensi yang ada di sekitar masyarakat. Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jaraan Bajidono Ponorogo mempunyai potensi yang bisa dikembangkan lebih besar. Di antaranya potensi tersebut, yang pertama yaitu jumlah santri yang semakin banyak, yang kedua bernaung pada lembaga yang bernama Al-Ittihad Ponorogo, yang juga yang memiliki 6 lembaga yang bernaung di bawahnya. Yang pertama yaitu Ponpes Ittihadul Ummah, yang kedua Madin Wusto Al-Jariyah, yang ketiga Paut Ar-Raudhah, yang keempat Madrasah Sanawiyah Ma'arif 1 Ponorogo, dan yang selanjutnya MA Ma'arif Nahdlatul Ummah Ponorogo, dan yang selanjutnya yaitu LKSA Ittihadul Inayah. Adapun potensi yang ketiga yaitu adanya ragam kegiatan pengembangan diri, diantaranya berupa dalil bahasa, yang kedua baca kitab kuning, yang ketiga MMQ atau Majelis Muratilil Quran, yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pada kegiatan sorogan Al-Quran bin Nazor dengan memberikan penguatan terhadap materi-materi Al-Quran, mengurangi beberapa aspek kelemahan yang menghambat proses belajar Al-Quran di Majelis Muratilil Quran tersebut. Dalam metode ABCD memiliki 5 langkah kunci untuk
pertama yaitu inkulturasi berupa perkenalan. Pada tahap ini saya melakukan perkenalan berupa melaksanakan kegiatan sowan kepada pengasuh dan kepada pengurus Majelis Nurul Quran. Pada kesempatan sowan ini saya diperkenankan atau diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah dari Anjani dengan Ponorogo. Selanjutnya pada tahap discovery atau mengungkapkan informasi ini, setelah saya melakukan perkenalan di tahap inkulturasi tadi, saya melaksanakan wawancara terhadap pengasuh dan pengurus Majelis Nurul Quran di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah dari Anjani dengan Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, pengasuh dan beberapa pengurus MMQ menjelaskan terkait aset-aset dan kegiatan yang sudah berjalan di Majelis Nurul Quran dan di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah. Setelah selesai melaksanakan silaturahmi dan wawancara tersebut, saya mendapatkan informasi terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat berjalannya proses belajar Al-Quran pada Majelis Nurul Quran tersebut. Terkait beberapa faktor yang telah saya temukan, hal tersebut menjadi permasalahan yang harus ditindaklanjuti untuk dicarikan solusi agar dapat tertangani dengan baik. Pada tahap selanjutnya berupa tahap desain ini, saya telah mengetahui aset dan mengidentifikasi peluang yang terdapat di Majelis Nurul Quran tersebut. Pada kesempatan ini, saya beserta pengurus Majelis Nurul Quran bekerja sama bagaimana caranya membenahi dan mengembangkan proses belajar Al-Quran di Majelis Nurul Quran tersebut. Sekarang kali ini, saya beserta pengurus Majelis Nurul Quran bekerja sama bagaimana caranya membenahi dan mengembangkan proses belajar Al-Quran santri di Majelis Nurul Quran dengan menyesuaikan kegiatan pondok yang sudah terjadwal. Pada tahap define, mendukung keterlaksanaan program kerja, pada tahap ini saya melakukan eksekusi program kerja atau pelaksanaan rencana kerja bersama dengan pengurus Majelis Nurul Quran di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah tersebut. Dari program awal yang saya laksanakan ini berupa mencoba mengetes beberapa santri untuk membaca Al-Quran secara binador. Setelah terlaksanakannya pengetesan tersebut, saya menemukan beberapa santri yang belum sesuai dalam membaca Al-Quran dengan standar kaidah tajwid yang baik dan benar, sehingga perlu adanya pembiasaan mengaji atau mendirikan secara pribadi dengan waktu yang sesuai dengan jadwal kegiatan pondok pesantren. Tahap terakhir yaitu tahap refleksi. Pada tahap ini, saya beserta pengurus Majelis Nurul Quran dan para santri Majelis Nurul Quran sangat berantusias dalam menjalankan program kerja yang sudah saya sosialisasikannya. Saya akan memberikan penjelasan terkait gambaran kegiatan pengabdian yang saya laksanakan. Majelis Nurul Quran ini wajib diikuti oleh seluruh santri yang yakin di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah dari Anjani dan Ponorogo, baik yang sudah bisa membaca Al-Quran maupun belum. Sehingga dalam penentuan kelas ataupun tingkatan dalam Majelis Nurul Quran ini dilakukan melalui kegiatan pengetesan yang dilakukan oleh pengurus Majelis Nurul Quran. Al-Quran binazar di Majelis Nurul Quran ini dilaksanakan pada subuh sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pengasuh Majelis Nurul Quran, yakni pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dalam pengelompokan tingkatan kelas tadi di dalam Majelis Nurul Quran tahap ini, saya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah ini, saya diberikan amanah untuk ikut serta dalam mendampingi penyorokan Al-Quran secara pengabdian masyarakat yang saya laksanakan di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah ini. Dikhususkan di Majelis Nurul Quran ini, saya diberi amanah untuk ikut serta mendampingi beberapa santri yang telah pengurus jadwalkan ke saya, yaitu sekitar 7 santri untuk saya dampingi dan saya menerima sorokan Al-Quran dari santri tersebut. Di sini untuk meningkatkan kesadaran santri dalam membaca Al-Quran, maka saya memberikan usulan untuk melakukan pembacaan Al-Quran secara mandiri yang dilakukan di waktu-waktu yang longgar atau luang. Nah, pada pengamatan yang saya dan pengurus MMQ laksanakan itu mewajibkan santri untuk membaca Al-Quran secara mandiri di waktu ba'da sholat maghrib. Nah, dari hasil kegiatan KPM yang telah terlaksana, secara garis besar dapat dilihat dari penilaian terselesainya kendala atau permasalahan yang ada di Majelis Nurul Quran. Di antaranya ada 2, yaitu yang pertama, terdapat tambahan asatidz dalam mendampingi dan menerima santri setoran sorokan Al-Quran.
Al-Quran. Yang kedua yaitu terwujudnya deresan Al-Quran secara mandiri pada waktu ba'da sholat maghrib. Selanjutnya yang saya laksanakan dalam kegiatan KPM di akhir ini berupa evaluasi. Pada evaluasi ini saya melaksanakan pengetesan pada 7 santri yang telah saya ampu, yakni dengan cara pengetesan secara langsung dalam membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu pengerjaan soal-soal secara mandiri juga. Dari hasil pengetesan yang telah saya laksanakan, ini memiliki 2 hasil. Yang pertama hasilnya baik dan yang kedua sangat baik. Yang baik ini diperoleh dari 3 santri, sedangkan yang sangat baik ini diperoleh dari 4 santri yang telah mengikuti pengetesan berupa membaca Al-Quran secara langsung, dan yang kedua pengerjaan soal-soal melalui materi-materi yang telah disampaikan oleh para penyerok KMP tadi. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan KPM yang telah saya laksanakan. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Pada faktor pendukung ini terdapat 2 aspek. Yang pertama yaitu dukungan dari pengasuh dan pengurus Majelis Miratil Quran terhadap kegiatan KPM yang saya laksanakan berupa pendampingan penerapan metode surukan Al-Quran Binador di Majelis Miratil Quran. Yang kedua, antusiasme para santri MMQ dalam mengikuti kegiatan KPM yang saya laksanakan di pondok tersebut. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Di dalam faktor penghambat ini terdapat 2 aspek juga, yaitu yang pertama kedisiplinan santri yang kurang dalam menjalankan kegiatan slogan Al-Quran. Hal ini didasari karena dari para santri tersebut banyak yang antri untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan slogan. Yang kedua yaitu ketidakhadiran dari penyerok lainnya, sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan terselesainya slogan Al-Quran Binador di Majelis Miratil Quran tersebut, sehingga secara tidak langsung juga dapat menjadikan keterlambatan kegiatan di jadwal setelahnya. Selanjutnya, di tahap kesimpulan ini saya akan menyampaikan 4 poin. Berdasarkan kegiatan KPM yang telah saya laksanakan, saya menyimpulkan yang pertama, kegiatan pengabdian yang saya laksanakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian antara para asatidz dan para santri MMQ. Yang kedua, peningkatan pengetahuan pada santri Majelis Miratil Quran dilakukan dengan penyampaian materi dan pertanyaan-pertanyaan seputar materi Al-Quran yang sudah dipelajari di tingkat sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga yakni untuk lebih meningkatkan pengalaman santri Majelis Miratil Quran, maka dilakukan praktek langsung dengan hasil berupa pendampingan terhadap slogan Al-Quran Binador secara sendiri pada slogan Al-Quran Binador sendiri oleh para penyerok, dan kegiatan membaca Al-Quran secara mandiri pada waktu ba'da maghrib tadi. Selanjutnya yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan KPM yang saya laksanakan ini secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman dan praktek membaca Al-Quran oleh santri majelis. Presentasi yang dapat saya sampaikan, bila ada kesalahan kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Faridatul Hasanah dengan NIM 201180080 dari kelompok 39 dengan dosen pembimbing lapangan yakni beliau Ibu Berliana.